Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Bila. Saya hormati Pak Alimi dan teman-teman sekalian yang hadir pada farm trip kali ini. Jadi kita sekarang berada di salah satu situs geologi dari Geopark Ijen. Jadi mungkin saya singkat aja, saya jelaskan Geopark itu apa, kemudian apa sih situs geologi yang ada di sini. Jadi kalau melihat sejarah ke belakang bahwa Geopark muncul akibat kegiatan beberapa ahli penelitian tentang geologi yang concern terhadap lokasi-lokasi yang mempunyai unsur geologi. Jadi di Eropa sana pada tahun 2000-an, ahli geologi itu concern terhadap konservasi wisata-wisata yang mempunyai nilai geologi. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena wisata-wisata seperti wisata geologi yang kita bisa lihat di belakang ada batu-batu itu adalah proses yang sangat lama kejadiannya, artinya jutaan tahun atau bahkan ratusan juta atau bahkan umur bumi adalah 4,5 miliar tahun. Nah sehingga ini tidak bisa diciptakan kembali. Nah sehingga mereka menambah kekayaan hazanah dari suatu wisata menjadi tidak hanya sekedar wisata, tapi bagaimana orang yang datang bisa mengerti dan bisa menjaga, karena ikut memiliki, kan dia tahu bahwa hal ini bisa didapatkan dengan waktu yang sebentar. Kemudian yang ada di sini ini adalah situs geologi lava bantal Pantai Watu Dodol. Jadi di bawah sana, di bawah Patung Gandrung itu adalah fenomena lava bantal. Apa itu lava bantal? Jadi kalau ada gunung api yang bererupsi, sekarang misalnya Raung erupsi, kemudian dia mengeluarkan lava yang keluar sampai ke perairan, pasti dia membentuk namanya bantal. Kenapa? Karena barang panas ketemu air pasti akan menimbulkan sebuah letupan-letupan. Nah sehingga bentuknya lava itu harus seperti bantal. Kita bisa mengamatinya di bawah Patung Gandrung. Kejadian ini ada di gunung api modern di Hawaii. Jadi kalau teman-teman nanti ke Hawaii, gunung apinya ada di sekitar pantai. Nah berarti kemungkinan besar bahwa dulu pernah ada gunung api di sekitar sini, tapi sekarang sudah nggak ada. Nah kemudian kemarin kami penelitian dengan Badan Geologi bahwa di sini gunung apinya karakternya sama dengan di selatan. Harusnya, saya tadi sempat singgung ke teman-teman waktu di perahu bahwa di sini harusnya umurnya muda. Ternyata gunung api yang di sini lavanya itu berumur sekitar 35 juta tahun yang lalu, sama dengan yang di selatan. Nah sehingga ada kemungkinan bahwa gunung api purba itu tidak hanya ada di selatan, mungkin ada di Rogo Jampi, mungkin ada di Selogiri atau di mana waktu itu, tapi sekarang jejaknya sudah nggak ada, makanya butuh penelitian lebih lanjut. Kemudian ketika gunung api itu sudah tidak aktif, otomatis terumbu karang bisa hidup dengan mudah. Kenapa? Karena tidak ada erupsi. Nah makanya di sini muncul namanya kars atau batu gamping. Kalian kalau ke Villa Tribi di atas itu adalah bentangan alam kars. Kemudian kalau di selatan kemarin Alas Purwo itu juga bentang alam kars, berasal dari batu gamping, di mana batu gamping berasal dari terumbu karang yang telah mati, mengendap, membatu, kemudian terangkat ke permukaan. Jadi prosesnya seperti itu. Kenapa bisa tumbuh maksimal? Tadi saya bilang bahwa gunung apinya sudah nggak aktif. Nah, jadi di sini kita bisa mengamati ada kontak antara batuan lava dan batu gamping. Kalau dari sisi ilmu geologi bahwa batuan yang atas itu pasti lebih muda. Jadi hukum perlapisan, yang atas pasti lebih muda, yang bawah makin tua. Ini cocok di sini. Jadi yang bawah lava, yang atasnya batu gamping. Jadi kalau lavanya sekitar 35 juta tahun yang lalu, kalau batu gampingnya sekitar umur 4 juta tahun yang lalu. Ini sama dengan di Alas Purwo, sama dengan di Bukit Tribi, sama juga ada yang di lantainya Ijen. Jadi kalau teman-teman tahu kenapa kopinya Ijen itu enak, salah satunya adalah pengaruh dari batu gamping yang mengalasi Ijen. Jadi sebelum ada Gunung Ijen yang sekarang kita tahu, yang dulunya besar, jadi di bawah lantainya adalah batu gamping, kemudian diterobos oleh magma, bercampur dengan batu beku, batuan beku, makanya kopinya sangat enak. Itu ada penelitiannya. Jadi kita mengkaitkan sejarah kebumian dengan sejarah biologi dan sejarah budaya. Mungkin kita bisa melihat ke atas bahwa bukti-bukti ada lava dan batu gamping. Kalau ingin tahu batu gamping itu adalah berasal dari terumbu karang, paling gampang gini. Di sana ada fosil-fosil kerang-kerang kecil. Di mana kerang-kerang kecil itu nggak mungkin hidup di tengah laut, pasti dia ada di laut dangkal. Kalau di tengah laut pasti binatangnya lain, hewannya lain. Jadi kalau hewan-hewan kerang-kerang itu biasanya di pinggir pantai.
Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mas, tadi menyinggung soal adanya ini apa khas dari kopi kan, cita rasa dari tanahnya. Istilahnya, sepengetahuan saya itu ada beberapa para ahli lah istilahnya, daerah tentang bahwasanya juga ada dampak dari sulfur gitu. Itu apakah menandakan ada faktor lain dari selain tanah tadi? Nah, jadi parameternya banyak. Jadi mungkin kalau kita ngomong penelitian kan luas ya. Artinya penelitian itu makanya kan terus diperbarui. Artinya kita ngomong ilmu pengetahuan itu luas. Salah satu alasannya mungkin bisa jadi sulfur. Tapi kalau ngomong di gunung api, kemudian gunung api aktif pasti menghasilkan sulfur. Kenapa? Karena ada kawah. Ya kan pasti, karena kalau ada erupsi pasti ada kawah. Dan di sana pasti menghasilkan sulfur. Tapi alasan yang lain bahwa beda dengan gunung api yang di tempat lain, bahwa lantainya si Gunung Ijen adalah batu gamping. Jadi ada penelitiannya itu dari Van Bemmelen. Jadi ada geolog Belanda ditugasi oleh Belanda untuk memetakan selama 3 tahun bagaimana geologi Indonesia tuntas. Kenapa? Karena pada saat Perang Dunia Kedua data-data itu hilang. Makanya kita ini yang punya negara, yang punya daerah harus lebih tahu daripada orang luar. Orang luar itu berbondong-bondong ke Indonesia untuk meneliti, tapi kita kenapa tidak peduli terhadap daerah kita sendiri. Jadi Van Bemmelen itu memetakan 3 tahun selesai. Kemudian bahwa lantainya Ijen itu adalah batu gamping. Ini memang selaras dengan kejadian ada di Banyuwangi. Kita lihat selatan gunung apinya sudah nggak aktif, kemudian tumbuh kars di Alas Purwo. Di sini sama, di Wongsorejo sama. Kemudian setelah tumbuh kars, kemudian diterobos oleh magma, jadilah gunung api Ijen. Salah satu kopinya itu karena itu. Jadi ada unsur potasium namanya. Mungkin nanti saya bisa share referensinya. Siap. Ya. Berarti ini semua tanah terangkat dari laut juga, sama ya? Sampai bentang selatan. Jadi begini, kalau kita ngomong kars, paling gampang pasti dia akan mengalami pengangkatan. Kalau tetap masih di tepi pantai ya dia bukan kars. Ya, jadi yang ada di tepi pantai sekarang, kalau misalkan teman-teman mau Pelempung ya, Pelempung terasnya kan batu gamping gitu, tapi masih posisi di bawah. 4 juta tahun lagi, 6 juta tahun lagi, atau 10 juta tahun lagi pasti ada pengangkatan. Kenapa? Karena tektonik di selatan itu sangat kuat sekali. Kita bisa melihat ada unda-unda kalau di Alas Purwo, di benang alamnya ada unda-unda, ada 3 kalau nggak salah. Jadi itu membuktikan bahwa pengangkatan masih aktif. Mana yang paling tua? Yang paling tinggi. Mana yang paling muda? Yang paling bawah. Itu bisa dilihat di sana. Artinya gimana? Secara per tahun gitu untuk pengangkatan dari tektonik itu ada ukurannya nggak berapa senti bisa gitu? diukur. Cuma, nah itu makanya geologi Banyuwangi itu masih minim penelitian. Artinya perlu. Mudah-mudahan ya, ini saya terus mensondingkan ke teman-teman yang ada di UNED, yang ada di ITB untuk bagaimana tertarik meneliti di Banyuwangi. Kemarin saya ke Danau Toba, itu dihitung 1 tahun pengangkatan Pulau Samosir itu sekitar 0,5 cm. Jadi bisa dihitung. Paling gampang gini, kalau di Gerajakan itu kalau ada namanya Austria. Austria itu bisa ngelihat berapa laju pengangkatan. Jadi biasanya ada di dinding tebing atau di sembulungan kemungkinan ada. Kemudian kita bisa melihat muka air laut. Dihubungkan dengan ada data terdahulu muka air laut itu seberapa, karena kita pernah mengalami zaman es, di mana zaman es itu mengakibatkan ada kenaikan dan penurunan muka air laut. Kompleks lah, kalau ngomong teknis kompleks, tapi semua bisa diceritakan dan bisa diteliti. Artinya bisa dibahasakan dengan sederhana juga bisa. Berarti sekarang berapa Mas ukurannya sekarang? Apa ini? Per tahunnya di Banyuwangi sendiri? Kalau sampai spesifik saya jujur masih belum ke sana. Cuma kalau ngelihat pengangkatan di Banyuwangi masih aktif sampai sekarang, kita bisa melihat unda-unda yang ada di Alas Purwo. Air laut ya. Dan kita bisa sering melihat bahwa banyak pusat-pusat gempa biasanya ada di Bali, ada di selatan Alas Purwo. Nah sehingga ya kita tetap harus waspada. Dimana saya sempat ngobrol sama Mas Bro tadi bahwa wisata berkaitan dengan bencana. Karena kita punya laut, kita punya gunung api, kita berpotensi banjir. Jadi bagaimana ceritanya kita harus tanggap juga terhadap bencana. Tidak hanya menyiapkan destinasinya, tapi bagaimana kita menyiapkan bencana yang mungkin hadir. Kira-kira gitu. Kalau ini batu gamping nih. Ini batu gamping, itu lava. Yang ini ya Mas? Ya, ini lava. Ini lava. Nah, ini kemungkinan kalau bentuknya bongkah-bongkah seperti ini kecil-kecil,
ini ada kemungkinan dia berbentuk lahar waktu itu. Berbentuk lahar. Berarti lahar kemudian terbawa oleh erosi atau air hujan atau banjir sehingga mengalir sampai ke laut zaman itu. Apa yang kita sekarang berdiri ini pada masa sekitar 4 juta tahun yang lalu ini adalah laut. Kenapa saya bilang laut? Ya ini ada batu gamping di sini bercampur dengan lava. Jadi lava ini kan dia mengalir lewat lahar ya. Bongkah-bongkah kecil-kecil kemudian bercampur dengan batu gamping yang membeku sehingga menjadi satu fragmen seperti ini. Kemudian kita bisa melihat itu kontak, itu nggak mungkin kalau itu lahar segede itu. Jadi kita bisa melihat bahwa tadi saya bilang posisi batu gamping ada di bawah lava atau di atas lava? Di atas kan? Ya. Itu kan kenapa batu gampingnya habis? Karena dia bisa melarut oleh air. Makanya kalau di alas pura kita bisa melihat buah-buah yang muncul stalagmit karena dia larut oleh air. Nah sehingga posisi batu gamping lebih mudah daripada lava karena batu gamping ada di atas, lava ada di bawah. Ini kalau kita naik ke atas terus, pasti yang dominan di atas adalah batu gamping. Yang bawah ini ke dalam itu adalah lava. Terbukti di bawah patung gandrung itu bawahnya lava semua. Nanti kalau ada waktu kapan-kapan monggo dilihat, itu adalah lava bantal. Lava bantal pokoknya saya bilang ada lava yang mengalir dalam aliran sungai atau laut sehingga membentuk gumpalan-gumpalan seperti bantal. Pilo lava namanya. Warnanya hitam ya, Mas? Warna hitam. Nah, warna hitam itu tergantung dari komposisi mineral. Jadi kalau kita melihat lempeng bumi kita atau kerak bumi kita itu ada komposisi SiO2 atau silika. Semakin banyak komposisi SiO2 itu bisa untuk kaca, ya. Semakin banyak SiO2, semakin terang warnanya. Kalau semakin sedikit, kurang dari 53% biasanya, itu semakin gelap atau namanya basaltik. Kalau bahasa geologinya basaltik. Itu karena komposisi SiO2 kecil. Berarti magmanya magma asam biasanya. Kalau magma basah. Kalau magma asam itu felsik, dia terang. Kalau ada di Situbondo, ada di Gunung Ringgit, itu namanya magmanya magma asam. Dia agak terang. Gitu. Jadi kalau bangun-bangunan gitu fondasi tahannya akan lembut berapa lapisan kayak gini? Goyang semua kan ini? Akan untuk wisata boleh. Dimanfaatkan untuk pendidikan anak-anak sekolah boleh. Jadi bukan berarti konservasi itu nggak diapa-apain, nggak. Boleh, malah kalau bisa saya poles ini supaya bentuknya mengkilat misalkan. Kenapa? Ya ini bukti gitu loh. Jadi ada beberapa bagian yang saya poles supaya anak cucu kita bisa melihatnya. Paling nggak ada satu sisi yang saya konservasi lah. Ini menjadi bukti dan itu sama UNESCO memang dipersyaratkan. Ada beberapa spesimen batuan yang benar-benar dimanfaatkan untuk konservasi dan itu untuk diwariskan ke anak cucu. Gamping ya. Nah ini gamping. Cuma hancur. Ini kalau bawa HCl di tetesi dia ngedot. Kayak di HCl itu cairan gitu. Ya, asam klorida. Ini dari toko bangunan biasanya buat pembersih kerak. Itu ditetesin di keramik. Teman-teman aja di natnya itu. Ya. Natnya dia ngedot karena nat itu adalah batu gamping. Nah, jadi ini fosil karang yang sudah membatu. Ada di sebelah sana itu lebih banyak nanti. Ini bukti bahwa dia dulunya adalah laut dangkal yang terangkat ke permukaan. Sampai ke level tinggi berapa ini kira-kira? Sampai ke atas tuh kalau nggak salah, di atas kalau dari peta geologi ada Gunung Remuk itu ketinggian 500 mdpl. Jadi memang ada keanehan di sini. Alas Pura itu ketinggian maksimal dari batu gampingnya atau karsnya sekitar 250 meter. Dengan waktu periode yang sama, di sini ada pengangkatan yang dahsyat, 2 kali lipat dari Alas Purwo. Ada dugaan, saya ngobrol sama teman saya, Mas Mabruk, namanya Firman. Iya, Mas Firman. Jadi sempat ke sini juga. Jadi ada kemungkinan juga ada lempengan dari benua Australia, Gondwana, yang terselip di bawah Pulau Jawa, sehingga membuat pengangkatan di sini sangat dahsyat. Ada kemungkinan yang mengakibatkan Bali dan Banyuwangi terpisah karena ada lempeng itu. Nah, tapi kita harus membuktikan pakai geologi laut, marine geologi harus ke mana? Kita harus menyelami Selat Bali. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi Gondwana, benua Gondwana yang pernah menumbuk Indonesia
itu ada kemungkinan terselip di bawah permukaan Pulau Jawa. Pulau Jawa itu terbentuk paling belakang, terutama Banyuwangi. Yang paling awal Jawa Barat. Itu umurnya sekitar 70 sampai 110 juta tahun yang lalu. Kalau di sana ada Geopark Ciletuh, Geopark Sukabumi. Jadi temanya memang pengangkatan land samudra, bagaimana batuan yang dulu ada di bawah permukaan sekitar 4000 meter atau 4 kilo, sekarang ada di permukaan bumi. Jadi ada jejaknya. Itu berupa namanya batu gamping merah. Itu ditemukan lagi di namanya di Karangsambung, kalau pernah tahu-tahu, di Kebumen. Saya pernah kuliah lapangan di sana 2 kali. Ada batuan yang dulu ada di bawah permukaan laut sekitar 4 kilo, sekarang ada di permukaan. Berarti ada tektonik yang sangat luar biasa yang bisa mengangkat atau memindahkan dia. Nah, di sini ada kemungkinan seperti itu. Tapi yang diangkat bukan batuan yang ada di tengah samudra, tapi ada di pinggir. Buktinya apa? Pengangkatan di sini 500 meter, di sana cuma 250 meter. Berarti ada yang aneh di sini. Kemudian sampai sekarang masih belum ketahuan nih kenapa Pulau Bali dan Pulau Jawa terpisah oleh selat yang sangat kecil tapi sangat dalam katanya. Nah, gitu. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Makanya geologi itu adalah ilmu yang menarik karena dia dinamis. Pendapat A, B, C itu bisa berbeda-beda karena pola pikir orang subjektif ya. Nah, jadi memang menarik dan memang ini harus terus digali lah. Saya sempat kesini sama Pak Mirzam, itu ahli vulkanologi dari ITB. Dia kuncennya Gunung Krakatau, Gunung Raung. Jadi memang menyebar mahasiswa dia untuk tugas akhir di gunung api. Jadi cita-cita beliau pengen mempunyai database seluruh gunung api yang ada di Indonesia. 129 gunung api di Indonesia, terbanyak di dunia. Aktif semua ya, Pak? Dulu 127, terus dua gunung aktif baru, Sinabung sama satunya Sulawesi kalau nggak salah. Sinabung sudah 1200 mati, 1200 tahun yang lalu mati, sekarang hidup kembali. Jadi kalau di Jepang satu gunung dikunceni oleh 10 orang ahli vulkanologi, kalau di Indonesia satu pun nggak ada. Nah, itu permasalahan. Kalau masih ada yang belum kuliah, kalau bisa kuliah geologi, ambil vulkanologi, karena mitigasi itu ilmu yang sangat penting ke depannya karena kita sangat bersinggungan dengan namanya bencana alam. Kita bisa melihat saudara-saudara kita yang di Majene ada gempa, terus sekarang Raung mulai erupsi, Sinabung juga erupsi mulai 2010 sampai sekarang nggak berhenti-berhenti, dan itu bahkan mengakibatkan korban jiwa. Jepang itu sangat tanggap. Itu pun masih kecolongan kan? Satu gunung 10 orang ahli. Kita 1 orang ahli pun nggak fokus di satu gunung. Jadi sangat penting ilmu mitigasi bencana. Gitu kira-kira. SPM-nya.